Yang pertama ada desa. Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik, dan budaya di suatu wilayah dalam hubungan dengan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Desa sering disebut dengan istilah kampung, yaitu suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sebagian besar bermata pencarian di bidang agraris. Selanjutnya, secara umum permukiman pedesaan berbentuk pemusat, linear, terpencar, dan melindungi fasilitas tertentu. Yang pertama ada bentuk pedesaan pusat. Bentuk pedesaan pusat banyak ditemukan di daerah pegunungan. Biasanya dihuni oleh penduduk yang berasal dari satu keturunan sehingga merupakan satu keluarga atau kerabat. Yang kedua ada bentuk pedesaan linear. Bentuk pedesaan linear banyak ditemukan di daerah pantai, jalan raya, dan sepanjang sungai. Bentuk pedesaan ini memanjang. Pola ini digunakan masyarakat dengan tujuan untuk mendekati prasarana transportasi atau untuk mendekati lokasi tempat bekerja seperti nelayan di pinggir pantai. Oke, selanjutnya itu ada bentuk pedesaan terpencar. Ini tuh tentang cenderung menyendiri. Biasanya pedesaan seperti ini tuh merupakan sebuah rumah petani yang terpencil, tetapi lengkap dengan gudang alat mesin, penggilingan gandum, lumbung, kandang lemak, dan rumah petani. Selanjutnya ada pedesaan yang memiliki fasilitas. Bentuk pedesaan seperti ini umumnya ditemukan di daerah dataran rendah yang dimana banyak fasilitas-fasilitas umum yang dimanfaatkan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selanjutnya ada perkembangan desa. Yang pertama adalah desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang masih terikat oleh tradisi sebab taraf pendidikan masih relatif rendah, produksi masih diarahkan untuk kebutuhan primer keluarga, dan komunikasi keluar sama terbatas. Desa swadaya ini juga memiliki sifat sedenter yang berarti sudah ada kelompok keluarga yang bermukim secara menetap di sana. Oke, selanjutnya ada desa swakarya. Desa swakarya sendiri adalah wilayah yang perwilayahan yang merupakan peralihan dari desa swadaya menuju desa swasembada. Desa swakarya yang sudah dapat memenuhi kebutuhan sendiri, kelebihan produksi yang dihasilkan sudah mulai dijual ke daerah-daerah lain. Nah, yang ketiga yaitu desa swasembada. Desa swasembada adalah sebagai desa yang lebih maju daripada desa swakarya dan tidak terikat oleh adat istiadat. Secara umum dapat dikatakan bahwa desa swasembada merupakan arti desa yang masyarakatnya telah mampu dalam memanfaatkan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan. Pada potensi desa, secara umum potensi adalah segala sesuatu yang dimiliki tapi belum dimanfaatkan. Selama belum dimanfaatkan, maka potensi suatu wilayah tidak akan memberi manfaat apapun bagi masyarakat. Berdasarkan potensi yang dimilikinya, pedesaan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu desa berpotensi tinggi, yaitu desa yang memiliki lahan pertanian yang subur dengan topografi datar atau agak miring. Desa ini dilengkapi dengan fasilitas yang memadai sehingga memiliki kemampuan besar untuk berkembang. Yang kedua yaitu desa berpotensi sedang, yaitu desa yang memiliki lahan pertanian agak subur dengan topografi yang tidak rata. Fasilitas yang ada di desa kurang merata sehingga menyebabkan desa berkembang dengan lambat. Yang ketiga yaitu desa berpotensi rendah, yaitu desa yang memiliki lahan pertanian yang tidak subur dengan topografi berbukit. Kondisi yang lahan yang kurang memadai ini menyebabkan desa sulit berkembang. Yang selanjutnya adalah kota. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Yang selanjutnya adalah pola keuangan dan perkembangan kota. Setiap kota tentu saja mempunyai keunikannya masing-masing, tergantung dari sektor utama yang menggerakkan aktivitas di kota tersebut. Semua itu kembali lagi dari faktor fisik, misalnya morfologi, serta faktor sosial seperti integritas dan etos kerja masyarakatnya. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul teori-teori yang menjelaskan segala aspek keuangan dan perkembangan struktur kota, antara lain
Teori konsentris mengenai struktur kota yang berkembang secara teratur, mulai dari bagian inti kota hingga ke bagian pinggirannya. Dalam teori ini, pola ruang dari suatu kota semakin meluas hingga menjauhi titik pusat kota. Zona yang terbentuk akibat pemekaran wilayah mirip sebuah gelang yang melingkar dengan pengelompokan daerah atas 5 zona. Teori konsentris menurut Ernest Burgess, zona pertama ada pusat kota kegiatan atau biasa disebut dengan CBD. Zona 2, zona peralihan perdagangan menuju pemukiman. Zona ketiga, pemukiman kelas pekerja atau buruh. Zona keempat, pemukiman kelas menengah. Zona kelima, zona pengelaju atau ramai aktivitas pulang pergi dari tempat tinggal menuju tempat kerja. Yang kedua itu ada teori sektoral. Dalam teori ini, struktur perkembangan kota tumbuh tidak teratur. Pertumbuhan kota tidak hanya dimulai dari bagian inti kota, namun dari wilayah sektoral-sektoral yang kemudian menyebar ke sekitarnya. Teori sektoral ini memiliki 5 jenis pengelompokan zona yang sama dengan teori konsentris. Perbedaan mendasar terletak pada tingkat perkembangan penduduk di kota sehingga membuatnya tumbuh tidak teratur. Nah, di sini kita bisa lihat zona 1 itu ada pusat kegiatan atau central business district. Yang zona 2 ada daerah grosir dan manufaktur. Zona 3 pemukiman kelas rendah, zona 4 pemukiman kelas menengah, dan zona 5 pemukiman kelas atas. Yang ketiga ada teori inti ganda. Inti atau pusat dari suatu kota tidak hanya berada di pusat atau tengah kota tersebut, namun beberapa inti yang terpisah. Inti-inti tersebut berkembang berdasarkan penggunaan lahan yang fungsional. Selain itu, segi kekuatan ekonomi juga menjadi dasar pertimbangan. Dan tersebut kemudian disebut sebagai teori inti ganda. Di sini bisa kita lihat teori inti ganda menurut Ulman Harris. Yang ke satu ada CBD, yang kedua ada daerah grosir dan manufaktur, yang ketiga ada permukiman kelas bawah, yang keempat permukiman kelas menengah, yang kelima permukiman kelas atas, yang keenam daerah manufaktur berat, yang ketujuh pusat bisnis di luar kota, yang ke-8 permukiman di pinggiran kota atau suburban, yang ke-9 terakhir daerah industri pinggiran kota atau suburban. Yang keempat, teori poros menjelaskan bagaimana jalur transportasi berperan utama dalam memberikan pengaruh pada struktur ruang kota. Teori ini kemudian disebut sebagai teori poros. Teori ini dibongkar oleh Babcock pada tahun 1960. Mengapa jalur transportasi berperan utama? Karena mobilitas fungsi dan penduduk mempunyai intensitas yang sama dalam konfigurasi relatif kota yang seragam. Selain itu, daerah yang dilalui transportasi akan mengalami perkembangan fisik yang lebih baik. Yang kelima, ada teori historis. Teori keruangan kota yang didasari atas nilai sejarah yang berkaitan dengan perubahan tempat tinggal penduduk kota tersebut. Teori ini dicetuskan oleh Alonso pada tahun 1964. Perubahan tempat tinggal yang dimaksud yakni masyarakat tertarik untuk membangun pemukiman di pinggir wilayah, center business district ataupun pusat kota. Karena wilayah center business district ini mengalami perubahan teknologi yang cepat di bidang transportasi dan komunikasi. Hal ini kemudian menjadikan kenaikan standar hidup bagi penduduknya. Ini ada pertama itu ada daerah pusat kegiatan, kedua itu ada daerah peralihan, yang ketiga ada daerah kelas rendah, keempat daerah kelas menengah, kelima daerah kelas tinggi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.